Gempar. Detik-detik Wali Paidi menundukkan Raja Jin Tanah Jawa tanpa mantra. Pernahkah Anda membayangkan, ada kekuatan yang begitu gelap di Tanah Jawa, yang bahkan membuat para dukun paling sakti muntah darah hanya dengan menatap bayangannya? Kekuatan yang telah bersemayam ribuan tahun, menguasai hutan dan gunung. Namun, pada suatu malam Jumat Kliwon yang mencekam, kekuatan purba itu runtuh. Bukan oleh keris pusaka, bukan oleh ribuan mantra, dan bukan oleh pasukan gaib. Raja dari segala jin itu bertekuk lutut hanya di hadapan seorang pria tua kurus, berbaju lusuh, yang sedang menikmati segelas kopi hitam. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi di malam yang menggemparkan jagat gaib itu? Siapkan hati dan pikiran Anda. Kisah ini akan membawa Anda menyelami kedalaman spiritual yang tak pernah Anda duga sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencari hikmah. Sebelum kita tenggelam dalam kisah yang menggetarkan arsi ini, mari kita basahi lisan kita dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, dan tidak ingin ketinggalan kisah-kisah para wali Allah yang tersembunyi, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya sekarang juga. Mari kita bangun komunitas pencinta ilmu hikmah ini bersama-sama. Desa Waringin Kurung tidak lagi seperti desa yang dulu dikenal orang. Tersembunyi di lekukan lembah sunyi di kaki Gunung Lawu, desa ini dulunya adalah permata hijau yang damai, dikelilingi hutan jati purba yang menyejukkan. Namun, 3 purnama terakhir telah mengubah segalanya menjadi neraka dunia yang sunyi. Bukan kemarau yang membunuh desa ini, melainkan sebuah kelam yang datang tanpa diundang. Sejak bulan Suro lalu, matahari seolah enggan menampakkan wajahnya secara utuh. Langit di atas Waringin Kurung terus-menerus diselimuti kabut tipis berwarna kelabu pekat, sebuah mendung yang ganjil dan tidak wajar. Tidak ada hujan yang turun, namun udara terasa lembab, berat, dan berbau anyir, seperti bau darah ayam yang sudah mengering di tanah, bercampur dengan aroma tanah kuburan yang baru digali. Penduduk desa hidup dalam ketakutan yang mencekik leher. Pintu-pintu rumah dikunci rapat bahkan sebelum azan maghrib berkumandang. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak yang bermain gobak sodor di pelataran. Tidak ada lagi obrolan hangat bapak-bapak di pos ronda. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang diselingi suara batu kering dan bisik-bisik doa yang gemetar. Tanda-tanda pagebluk, wabah, gaib ini bermula dari kandang-kandang ternak. Pagi itu, Pak Sarjan, peternak kambing paling ulet di desa, ditemukan pingsan di depan kandangnya. Ketika warga membangunkannya, ia hanya bisa menunjuk ke arah kandang dengan mata terbelalak, mulutnya komat kamit tanpa suara. Warga yang memberanikan diri menengok ke dalam kandang seketika muntah dan lari ketakutan. 5 ekor kambing etawa milik Pak Sarjan, yang gemuk dan sehat, semuanya mati dalam posisi berdiri namun kaku seperti patung batu. Leher mereka terpuntir nyaris 180 derajat ke belakang, tulang-tulangnya remuk, namun anehnya, tidak ada setetes pun darah yang tumpah di tanah. Tubuh hewan-hewan itu kering kerontang, seolah-olah seluruh cairan kehidupan di dalamnya telah disedot habis oleh sesuatu yang tak kasat mata dalam sekejap mata. Namun, teror terhadap hewan hanyalah permulaan. Sasaran sesungguhnya adalah jiwa manusia. Setiap malam Jumat Kliwon, teror itu mencapai puncaknya. Selepas Isya, ketika kegelapan hutan jati mulai merayap masuk ke celah-celah dinding bambu rumah warga, suara itu akan terdengar. Awalnya hanya sayup-sayup, seperti desau angin di pucuk pohon bambu. Namun lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi lolongan panjang yang menyayat hati. Itu bukan suara serigala, bukan pula suara anjing hutan. Itu adalah suara tangisan pilu yang bercampur dengan tawa mengejek. Suara yang seolah datang dari perut bumi, merayap naik,
dan menembus gendang telinga siapa saja yang mendengarnya. Dan setelah lolongan itu berhenti, penyakit itu akan datang. Satu persatu warga mulai bertingkah aneh. Kang Darto, seorang petani jagung yang dikenal pendiam dan rajin sholat, tiba-tiba mengamuk di tengah malam buta. Ia mendobrak pintu kamarnya sendiri, matanya melotot merah menyala dengan urat-urat wajah yang menonjol hitam. Tenaganya, yang biasanya hanya cukup untuk memanggul satu karung jagung, malam itu berubah menjadi kekuatan raksasa. 3 orang pemuda kekar yang mencoba menahannya terpental seperti boneka kapas hanya dengan satu kibasan tangannya. Yang lebih mengerikan adalah apa yang keluar dari mulut Kang Darto. Ia tidak lagi berbicara bahasa Jawa Krama Inggil atau bahasa Indonesia. Suaranya berubah menjadi berat, parau, dan bergetar, mengucapkan kata-kata dalam bahasa Kawi, Jawa kuno, yang kasar dan penuh ancaman. Hulun, nagih janji, getih-getih. Aku, menagih janji, darah-darah. Kejadian serupa menimpa 5 warga lainnya dalam 1 minggu. Mereka yang terpilih akan meracau, menyakiti diri sendiri, dan menyerang siapa saja yang mendekat. Waringin Kurung berada di ambang kehancuran. Di tengah keputusasaan yang memuncak, harapan warga tertumpu pada satu nama, Mbah Suro. Beliau adalah sesepuh desa, satu-satunya orang pintar yang disegani di 3 kabupaten. Mbah Suro bukan dukun sembarangan. Ia dikenal sebagai pewaris ilmu hikmah yang memegang teguh ajaran leluhur dan syariat. Di tangannya, tersimpan keris Kiai Sengkelat, sebuah pusaka warisan era Majapahit yang konon mampu membelah petir. Malam itu, Mbah Suro memutuskan untuk turun gunung. Ia sadar, lawan yang dihadapi desa ini bukan sekadar jin penunggu pohon beringin atau kuntilanak iseng. Ini adalah entitas besar. Sebuah kerajaan gaib sedang mencoba menancapkan kuku kekuasaannya di tanah Waringin Kurung. Balai desa diubah menjadi benteng pertahanan terakhir. Seluruh warga dikumpulkan di sana, berhimpitan dalam ketakutan, sementara para pemuda berjaga di luar dengan obor di tangan. Di tengah pendopo, Mbah Suro duduk bersila di atas tikar pandan. Di hadapannya, mengepul asap kemenyan madu yang menyengat, bersanding dengan kembang setaman dan air zam-zam. Keris Kiai Sengkelat terhunus di depannya, bilahnya yang berlekuk 13 tampak berkilat memantulkan cahaya obor. Suasana hening mencekam. Mbah Suro mulai merapal mantra tolak bala, memadukan doa-doa langit dengan rapalan pemagaran tanah Jawa. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya, menandakan beratnya beban energi yang sedang ia salurkan. Bismillahi. Tunduklah wahai angkara murka. Kembali ke asalmu, wahai kegelapan. Mbah Suro berteriak lantang, suaranya menggema menantang malam. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Obor-obor di sekeliling balai desa mati serentak, menyisakan kegelapan total. Hening. Hening yang menyakitkan telinga. Lalu, dari arah pintu gerbang balai desa, muncul pusaran angin hitam. Kecil pada awalnya, namun membesar dengan cepat, berputar liar membawa debu dan daun-daun kering. Di tengah pusaran angin itu, terdengar suara langkah kaki yang berat. Dum, dum, dum. Tanah balai desa bergetar setiap kali langkah itu terdengar. Mbah Suro membuka matanya lebar-lebar. Ia melihatnya. Di dalam pusaran angin hitam itu, sepasang mata merah menyala menatapnya dengan tatapan meremehkan. Kau pikir sepotong besi tua itu bisa menghentikanku, Suro? Suara itu menggelegar, bukan lewat telinga, tapi langsung menghantam batin setiap orang yang ada di sana. Mbah Suro menggeram, ia menyambar keris Kiai Sengkelat dan berdiri, menghimpun seluruh tenaga dalamnya untuk satu serangan pamungkas. Pergi kau, setan alas, teriaknya sambil menghunuskan keris itu ke arah pusaran angin. Cahaya biru sempat memancar dari ujung keris, namun hanya sedetik. Brak!
Sebuah hantaman tak kasat mata menabrak dada Mbah Suro dengan kekuatan seperti truk yang melaju kencang. Tubuh tua itu terpental 5 meter ke belakang, menghantam tiang penyangga pendopo hingga retak. Warga menjerit histeris. Mbah Suro jatuh tersungkur. Ia mencoba bangkit, tangannya meraba-raba mencari senjatanya. Namun, hatinya mencelos saat melihat apa yang terjadi. Keris Kiai Sengkelat, pusaka yang telah menjaga desa itu selama ratusan tahun, kini tergeletak di lantai tanah dalam kondisi patah menjadi 2 bagian. Patah, seperti ranting kering yang diinjak kaki raksasa. Darah segar mengucur deras dari hidung, telinga, dan mulut Mbah Suro. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa remuk. Ia menatap kepala desa yang berlari menghampirinya dengan wajah pucat pasi. Dengan sisa tenaga terakhir sebelum kesadarannya hilang, Mbah Suro mencengkeram lengan baju Pak Lurah. Bibirnya yang gemetar membisikkan sebuah nama yang membuat bulu kuduk berdiri. "Lari, Pak Lurah, ini bukan demit biasa," bisiknya tersendat-sendat, matanya menatap nanar ke arah kegelapan yang kini mulai menyelimuti seluruh pendopo. "Ini, Ki Ageng. Ki Ageng Seloireng. Raja Jin Gerbang Selatan. Dia datang. Dia marah." Mbah Suro ambruk, tak sadarkan diri. Malam itu, harapan warga desa Waringin Kurung padam seiring dengan padamnya kesadaran sang pelindung desa. Mereka kini sendirian, terkepung di tengah lautan kegelapan, menghadapi amarah sang Raja Jin yang baru saja mematahkan pertahanan terbaik mereka semudah mematahkan lidi. Siapa yang bisa menolong mereka sekarang? Langit di atas Waringin Kurung semakin hitam, seolah turut berduka menanti mangsa-mangsa berikutnya yang akan jatuh. 3 hari telah berlalu sejak malam kelabu di mana Mbah Suro, benteng terakhir harapan warga, roboh tak berdaya. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun bagi penduduk desa Waringin Kurung. Waktu seakan merangkak lambat, diseret oleh ketakutan yang semakin menebal di setiap sudut kampung. Desa itu kini nyaris mati. Siang hari yang biasanya riuh oleh suara mesin giling padi dan teriakan pedagang sayur, kini sunyi senyap seperti kota hantu. Pintu-pintu rumah tertutup rapat, jendela-jendela dipaku mati dengan papan kayu seadanya. Di setiap ambang pintu, warga menaburkan garam kasar dan menyiramkan air bekas cucian beras, berharap ritual sederhana itu bisa menghalau apapun yang sedang mengintai mereka dari balik bayang-bayang hutan jati. Namun, ketakutan terbesar bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada apa yang terasa. Udara di desa itu berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, dingin yang tidak wajar di tengah musim kemarau. Aroma anyir darah yang samar-samar masih tercium setiap kali angin berhembus dari arah selatan, arah di mana Ki Ageng Seloireng diakini bersemayam. Di tengah keputusasaan yang memuncak itulah, sebuah sosok asing muncul di ujung jalan desa yang berdebu. Matahari sedang berada tepat di atas kepala, bersinar redup di balik kabut abu-abu, ketika sosok itu melangkah melewati gapura desa yang catnya sudah mengelupas. Penampilannya jauh, sangat jauh, dari gambaran seorang penyelamat yang dinanti-nantikan warga. Tidak ada jubah putih yang berkibar, tidak ada tasbih raksasa yang melingkar di leher, dan tidak ada sorban yang menandakan derajat keulamaan. Ia hanyalah seorang pria tua yang tampak ringkih. Pria itu mengenakan kaos oblong putih yang warnanya sudah berubah menjadi kekuningan karena keringat dan debu, kerahnya sudah melar tak berbentuk. Di bagian bawah, ia hanya mengenakan sarung kotak-kotak coklat pudar yang ujungnya sudah berjumbai-jumbai dimakan usia. Sebuah peci hitam bertengger miring di kepalanya, warnanya sudah memerah karena terlalu sering terbakar matahari. Dan yang paling mencolok adalah apa yang ia bawa. Di bahu kanannya, tersampir sebuah karung goni kumal yang tampak kosong. Di tangan kirinya, ia menjinjing sebatang tongkat kayu jati bengkok yang ujungnya sudah tumpul. Kakinya yang telanjang, pecah-pecah dan berdebu, menapak mantap di atas aspal panas desa Waringin Kurung.
Itulah Wali Paidi. Dalam mode penyamaran masturnya yang sempurna, ia menyembunyikan cahaya kewaliannya di balik topeng kehinaan duniawi. Bagi mata yang memandang kulit luar, ia tak lebih dari seorang pemulung tua yang nyasar mencari rongsokan di tempat yang salah. Wali Paidi berjalan perlahan, matanya yang teduh menyapu sekeliling desa. Tidak ada gurat ketakutan di wajahnya. Justru, ada senyum tipis yang tersungging, seolah ia sedang berjalan-jalan di taman bunga, bukan di desa yang sedang dikutuk. Langkah kakinya berhenti tepat di depan sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan utama desa. Warung itu milik Pak Yono, satu-satunya tempat yang pintunya masih sedikit terbuka, meski hanya cukup untuk satu orang masuk. Di dalamnya, beberapa pemuda desa yang bertugas ronda siang sedang duduk gelisah, merokok dengan napas memburu, mata mereka merah karena kurang tidur selama berhari-hari. Assalamualaikum, suara Wali Paidi terdengar lirih namun jernih, memecah kesunyian tegang di dalam warung. Pak Yono, yang sedang melamun menatap gelas kopi kotor, terlonjak kaget. Ia menoleh ke pintu dan melihat sosok pemulung tua itu berdiri dengan sopan. Waalaikumsalam, jawab Pak Yono terbata-bata. Rasa curiga dan kasihan bercampur di hatinya. Mau apa, Mbah? Wali Paidi melangkah masuk, meletakkan karung goninya di lantai tanah dengan hati-hati, lalu duduk di bangku kayu panjang yang paling pojok. Nyuwun sewu, Mas. Boleh pesan kopi hitam satu? Agak pahit nggih, gulanya sedikit saja, pinta Wali Paidi dengan senyum ramah. Pak Yono tertegun sejenak. Di situasi mencekam seperti ini, ada orang asing yang dengan santainya memesan kopi, namun, melihat wajah tua yang lelah itu, naluri kemanusiaan Pak Yono bergerak. Ia segera menyalakan kompor minyak tanahnya. Namun, kehadiran Wali Paidi tidak disambut baik oleh semua orang. Di meja seberang, duduk Jono, pemuda paling temperamental di desa itu. Jono adalah ketua keamanan desa yang merasa gagal karena tidak bisa melindungi warganya. Stres, ketakutan, dan rasa tidak berdaya telah mengubahnya menjadi sumbu pendek yang siap meledak kapan saja. Ia menatap Wali Paidi dengan tatapan nanar penuh kebencian. Bagi Jono, kedatangan orang asing di saat genting seperti ini adalah ancaman. Atau lebih buruk lagi, penghinaan. Pak Tua, bentak Jono tiba-tiba, membuat Pak Yono hampir menjatuhkan gelas kopinya. Wali Paidi menoleh pelan, wajahnya tetap tenang. Dalem, Mas, Jono berdiri, menggebrak meja dengan keras. Sampeyan, Anda, ini siapa? Dari mana? Tidak lihat desa ini lagi kena musibah? Ngapain orang gembel kayak sampeyan masuk ke sini? Mau maling ya? Mumpung rumah-rumah lagi kosong ditinggal ngungsi. Tuduhan itu kasar dan menyakitkan. Para pemuda lain di warung itu ikut berdiri, tangan mereka terkepal, siap melampiaskan kekesalan mereka pada sasaran yang empuk. Mereka butuh sesuatu untuk disalahkan, dan pemulung tua ini adalah target yang sempurna. Pak Yono buru-buru menengahi, membawa segelas kopi panas. Sabar, John, sabar. Ini cuma orang tua mau istirahat. Diam Pak Yono, potong Jono. Ia melangkah mendekati Wali Paidi, wajahnya merah padam. Jawab, ngapain kesini? Di sini bukan tempat cari rongsokan. Di sini tempatnya setan. Kalau mau mati jangan di sini, bikin repot warga saja ngurus mayatmu. Suasana warung menjadi panas. Asap rokok seolah berhenti mengepul di udara. Semua mata tertuju pada Wali Paidi, menanti reaksi orang tua itu. Apakah ia akan marah? Apakah ia akan lari ketakutan? Wali Paidi perlahan mengambil gelas kopi yang baru disajikan Pak Yono. Ia meniup uap panasnya dengan lembut, lalu menyeruputnya sedikit. Serup, ia meletakkan kembali gelas itu, lalu menatap Jono tepat di matanya. Tatapan itu bukan tatapan orang takut. Itu adalah tatapan seorang ayah yang melihat anaknya sedang tantrum. Dalam,
meneduhkan, namun memiliki wibawa yang tak bisa dijelaskan. "Mas," ucap Wali Paidi pelan, suaranya bergetar rendah namun memenuhi seluruh ruangan warung. "Setan itu tidak punya tempat di tanah, di pohon, atau di desa ini. Setan itu tempatnya hanya satu, di hati manusia yang lupa pada Gusti Allah. Kalau hati sampean penuh dengan amarah dan ketakutan, disitulah setan berpesta. Bukan di hutan sana." Kata-kata itu sederhana, tapi efeknya seperti tamparan palu godam tepat di ulu hati Jono. Pemuda itu terdiam kaku. Mulutnya terbuka hendak membalas, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasakan hawa wibawa yang aneh memancar dari tubuh kurus pemulung tua di hadapannya. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Angin kencang berhembus masuk melalui celah-celah dinding warung. Api kompor Pak Yono padam seketika. Lampu petromax yang tergantung di langit-langit berayun-ayun liar, menciptakan bayangan yang menari-nari mengerikan di dinding. Udara di dalam warung turun drastis, menjadi sedingin es. Gelas kopi di meja Wali Paidi bergetar sendiri, menimbulkan bunyi triking kecil yang konstan. Dari kejauhan, dari arah hutan larangan, suara lolongan yang mengerikan itu kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda. Suaranya bukan sekadar lolongan liar. Ada nada kemarahan di sana. Ada nada panggilan. Para pemuda di warung itu memucat. Kaki mereka gemetar. Mereka tahu suara itu. Itu suara kedatangan para abdi dalem, pengikut Ki Ageng Selo Ireng. Namun, Wali Paidi tidak bergeming. Ia kembali mengangkat gelas kopinya, menyeruputnya lagi dengan nikmat, seolah badai gaib yang sedang berkumpul di luar sana hanyalah angin sepoi-sepoi. "Kopinya enak, Pak Yono," puji Wali Paidi santai, mengabaikan Jono yang kini terduduk lemas ketakutan. "Sayang kalau diminum buru-buru. Nikmati dulu sebelum tamunya datang." "Tamu?" tanya Pak Yono dengan suara tercekat. "Tamu siapa, Mbah?" Wali Paidi tersenyum misterius. Matanya menatap tajam ke arah pintu warung yang kini bergetar hebat seolah hendak didobrak dari luar. "Tamu yang merasa dirinya raja," bisik Wali Paidi. Dia marah karena ada debu kecil yang berani masuk ke istananya tanpa permisi. Saat itu, Jono dan warga lainnya sadar. Pemulung tua ini, dia bukan orang sembarangan. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dan yang lebih mengerikan, sang Raja Jin di luar sana sepertinya datang bukan untuk menyerang desa, melainkan khusus untuk mendatangi orang tua ini. Di luar warung, langit berubah menjadi hitam pekat dalam hitungan detik. Siang hari bolong berubah menjadi malam. Dan dari kegelapan itu, sepasang mata merah raksasa mulai terlihat mengintip dari balik pepohonan, menatap lurus ke arah Wali Paidi yang sedang menghabiskan sisa kopinya. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sore itu, langit desa Waringin Kurung tidak berubah menjadi jingga, melainkan ungu lebam seperti kulit yang memar. Matahari terbenam dengan tergesa-gesa, seolah takut menyaksikan apa yang akan terjadi di malam itu. Setelah kejadian ganjil di warung kopi Pak Yono, Wali Paidi tidak banyak bicara lagi. Ia bangkit dari duduknya, membayar kopi dengan uang receh yang dikeluarkannya dari saku baju yang lusuh, lalu melangkah keluar. Ia menolak tawaran Pak Yono untuk tidur di dalam warung yang terkunci rapat. "Saya numpang di musola balai desa saja, Pak. Biar lebih dekat dengan Gusti Allah," ucapnya singkat sambil tersenyum. Warga menatap punggung bungkuk itu menjauh dengan perasaan campur aduk. Ada yang menganggapnya orang gila yang mencari mati, namun ada pula, seperti Pak Yono, yang merasakan getaran aneh di dada mereka, sebuah harapan kecil yang tak berani diucapkan. Musola balai desa itu kondisinya memprihatinkan. Lantainya berdebu tebal karena sudah seminggu tidak ada yang berani menginjakan kaki di sana. Sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut plafon kayu yang lapuk. Di tempat inilah Mbah Suro terakhir kali terlihat sebelum dievakuasi dalam keadaan sekarat.
Wali Paidi masuk tanpa ragu. Ia meletakkan karung goninya di pojok ruangan. Dengan gerakan perlahan dan penuh takzim, ia mulai membersihkan lantai musola menggunakan sapu lidi yang tertinggal di teras. Ia membersihkan debu, membuang kotoran cecak, dan merapikan sajadah kumal yang tergeletak sembarangan. Bagi Wali Paidi, musola ini bukan sekadar bangunan kayu. Ini adalah rumah tuannya. Dan seorang hamba tidak boleh membiarkan rumah tuannya kotor, apalagi saat ia hendak bercengkerama dengan sang tuan. Setelah bersih, ia mengambil wudhu dari keran air yang menetes pelan. Airnya dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Azan maghrib tidak berkumandang malam itu, karena muadzin desa sudah mengungsi atau terlalu takut keluar rumah. Maka, Wali Paidi mengumandangkan azan sendiri. Suaranya tidak keras, tidak melengking, namun getarannya merambat menembus dinding kayu musola, melewati pepohonan, hingga terdengar sayup-sayup oleh jin-jin hutan yang sedang bersiap berpesta. Azan itu terdengar seperti peringatan halus, ada penjaga baru di rumah ini. Malam pun jatuh sempurna. Gelap gulita. Desa Waringin kurung mati total. Tidak ada satupun lampu rumah yang menyala. Hanya lampu teplok kecil di musola itu yang berkedip-kedip lemah, menjadi satu-satunya titik cahaya di tengah lautan kegelapan. Pukul 1 dini hari. Inilah jam-jam wingit. Wali Paidi duduk bersila di tengah musola. Ia mengenakan sarungnya yang kusam, memegang tasbih kayu yang butirannya sudah halus karena jutaan kali diputar. Matanya terpejam. Bibirnya bergerak sangat pelan, nyaris tak terlihat. Ia sedang tenggelam dalam zikir sir, zikir hati, menyatukan detak jantungnya dengan nama Allah. Di luar sana, Ki Ageng Seloireng mulai bergerak. Sang Raja Jin merasa terhina. Kehadiran, cahaya, kecil di musola itu ibarat duri dalam daging baginya. Selama ribuan tahun ia menguasai hutan selatan, baru kali ini ada manusia yang tampak begitu lemah dan hina, berani duduk santai di tengah wilayah kekuasaannya tanpa rasa takut sedikit pun. Serangan pertama bukan berupa fisik, melainkan suara. Tah, tah, tah. Awalnya terdengar seperti kerikil yang dilemparkan ke atap seng musola. 1, 2, lalu menjadi ratusan. Suaranya bising, memekakkan telinga, seperti hujan batu. Namun anehnya, tidak ada satupun batu yang terlihat jatuh di halaman. Wali Paidi tidak bergerak. Ritme napasnya tetap teratur. Merasa diabaikan, teror meningkat. Dinding kayu musola mulai digedor dari segala arah. Dum, dum, dum. Gedoran itu begitu keras hingga membuat debu-debu di plafon berjatuhan menimpa peci Wali Paidi. Musola tua itu berguncang hebat seolah sedang diguncang gempa bumi lokal. Lalu, suara-suara itu muncul. Tawa cekikikan kuntilanak yang melengking tinggi, disusul geraman berat seperti harimau yang sedang lapar, dan suara tangisan bayi yang menyayat hati tepat di belakang telinga Wali Paidi. Hihihi, Pak Tua, buka matamu, lihat aku. Bisik suara wanita tepat di tengkuknya, disertai hembusan napas yang berbau bunga melati busuk. Wali Paidi tetap diam. Dalam hatinya, ia bergumam, kasihan, mereka sibuk mencari perhatian makhluk, padahal Sang Halik sedang memperhatikan mereka. Karena serangan suara tak mempan, serangan visual pun dimulai. Pintu musola terbanting terbuka dengan keras. Brak! Angin kencang berbau bangkai menyeruak masuk, mematikan lampu teplok seketika. Gelap total. Dalam kegelapan itu, makhluk-makhluk mengerikan mulai menampakkan wujudnya. Pocong dengan wajah hancur berulat melompat-lompat di depan tempat sujud Wali Paidi. Sosok tinggi besar hitam berbulu lebat, genderuwo, berdiri membungkuk di pojok, air liurnya menetes deras ke lantai, matanya menyala merah menatap tajam. Ular-ular siluman sebesar paha manusia melata di sekitar kaki Wali Paidi, mendesis-desis mengancam.
Ini adalah pemandangan yang bisa membuat orang biasa gila seketika, atau mati jantungan di tempat. Namun, Wali Paidi justru tersenyum tipis dalam kehusyukan zikirnya. Baginya, semua penampakan ini hanyalah ilusi. Hanyalah topeng-topeng jelek yang dipakai anak kecil untuk menakuti temannya. Ia tidak melihat pocong, ia tidak melihat genderuwo. Yang ia lihat dengan mata batinnya hanyalah ciptaan Allah yang sedang tersesat jauh dari jalan pulang. La ilaha illallah. Bisik Wali Paidi, lembut namun tegas. Seketika itu juga, ular-ular siluman yang hendak mematuk kakinya lenyap menjadi asap. Pocong yang melompat di depannya terdorong mundur oleh gelombang energi halus yang memancar dari tubuh tua itu. Sang Raja Jin, yang memantau dari kejauhan, murka. Mainan-mainannya tidak berguna. Pasukan demit kroconya tak mampu menyentuh satu helai pun rambut orang tua itu. Tiba-tiba, suasana musola berubah drastis. Hawa dingin yang menusuk tulang berganti menjadi hawa panas yang membakar. Lantai kayu musola terasa seperti bara api. Tekanan udara menjadi sangat berat, membuat dada sesak, seolah oksigen di ruangan itu disedot habis. Sebuah suara berat, dalam, dan berwibawa, namun penuh kesombongan, menggelegar memenuhi ruangan sempit itu. Suara itu tidak datang dari satu arah, tapi dari segala arah, seolah dinding, lantai, dan atap musola itu sendiri yang berbicara. Hei manusia sok suci! Getaran suara itu meretakkan kaca jendela musola. Berani sekali kau mengotori wilayahku dengan napasmu yang bau tanah itu. Kau pikir kau siapa? Bahkan suro yang sakti itu sudah kubuat muntah darah. Apa yang kau cari di sini? Hah? Kematian? Itu adalah suara Ki Ageng Selo Ireng. Sang raja akhirnya turun gunung. Wali Paidi perlahan membuka matanya. Dalam kegelapan pekat, matanya tampak bersinar redup, memancarkan ketenangan samudra yang tak bertepi. Ia tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Ia mendongak sedikit, menatap kekosongan di hadapannya seolah sedang menatap wajah seseorang. Ia menjawab dengan nada yang sangat sopan, seolah sedang berbicara dengan tetangga sebelah rumah, bukan dengan Raja Iblis yang telah membunuh banyak orang. Wilayah ini milik Gusti Allah, Kisanak, jawab Wali Paidi lirih. Sampean, Anda, cuma numpang. Saya juga cuma numpang. Kenapa sampean harus marah kalau ada sesama penumpang yang mampir istirahat? Hening. Jawaban itu sederhana, tapi efeknya meledak seperti bom di telinga sang Raja Jin. Kata-kata itu meruntuhkan klaim kekuasaan yang telah ia bangun selama ribuan tahun. Disebut, cuma numpang, adalah penghinaan terbesar bagi makhluk yang merasa dirinya penguasa tanah Jawa. Kurang ajar, raung suara itu, kali ini disertai guncangan hebat yang membuat tiang penyangga musola berderit ngeri mau patah. Kau menantangku, tua bangka. Baiklah, akan kutunjukkan siapa pemilik tanah ini sebenarnya. Jangan harap kau bisa keluar dari sini dengan nyawa menempel di badan. Udara di depan Wali Paidi mulai memadat. Asap hitam pekat bergulung-gulung, membentuk sebuah wujud raksasa yang mengerikan. Ki Ageng Selo Ireng tidak lagi bersembunyi di balik suara. Ia akan hadir. Ia akan mewujud sempurna untuk meremukkan tulang belulang pemulung tua yang lancang ini dengan tangannya sendiri. Wali Paidi menghela napas panjang. Ia membetulkan letak pecinya, lalu kembali menunduk. Tangannya kembali memutar tasbih. Ia tahu, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Bukan ujian otot, bukan ujian mantra, melainkan ujian keyakinan. Siapa yang lebih besar di hatinya? Rasa takut kepada makhluk, atau rasa cinta kepada Sang Pencipta? Malam itu, di musola kecil yang hampir roboh, takdir desa Waringin Kurung dipertaruhkan dalam sebuah perjumpaan dua dimensi yang mengguncang langit. Udara di dalam musola kecil itu kini bukan lagi udara. Ruangan sempit berukuran 4x4 meter itu telah berubah menjadi dimensi lain yang memuakkan.
Gravitasi terasa 100 kali lebih berat, seolah atap langit runtuh menimpa pundak. Dinding-dinding kayu musola berderit ngeri, paku-pakunya mulai terlepas satu persatu, tak kuat menahan tekanan energi yang memadat. Di hadapan Wali Paidi, gumpalan asap hitam pekat yang bergulung-gulung itu akhirnya memadat sempurna. Ki Ageng Seloireng menampakkan wujud aslinya. Wujud yang selama ribuan tahun disembunyikan di perut hutan, wujud yang pernah membuat para pendekar sakti mati berdiri karena jantung mereka berhenti berdetak saking takutnya. Sosok itu menjulang tinggi, kepalanya nyaris menyentuh plafon musola yang sudah retak. Tubuhnya besar dan kekar, terbalut pakaian bangsawan Jawa kuno, beskap hitam legam dengan sulaman benang emas yang menyala seperti api. Namun, kemewahan itu kontras dengan fisiknya yang mengerikan. Kulitnya bersisik kasar seperti kulit buaya purba, berwarna kelabu mati. Wajahnya adalah perpaduan mimpi buruk antara manusia dan harimau. Taring mencuat keluar dari bibir yang menyeringai, dan sepasang mata, sepasang mata itu bukan bola mata, melainkan dua kawah api neraka yang merah membara, memancarkan kebencian abadi. Hawa panas yang keluar dari tubuhnya membuat sajadah di sekitar Wali Paidi mulai hangus dan berasap. "Lihat aku," gertak sang Raja Jin. Suaranya bukan lagi suara, melainkan ledakan guntur yang memecahkan gendang telinga. "Akulah penguasa Tanah Selatan. Akulah yang membuat gunung bergetar hanya dengan satu hentakan kaki. Mana kehebatanmu sekarang, hai manusia lemah?" Sang Raja Jin menunduk, mendekatkan wajah mengerikannya hingga hanya berjarak 1 jengkal dari wajah Wali Paidi. Bau napasnya busuk, campuran belerang dan darah, menerpa wajah sang wali. Namun, reaksi yang diharapkan tidak terjadi. Wali Paidi tidak gemetar. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak mencoba memundurkan wajahnya. Ia perlahan membuka matanya yang sejak tadi terpejam dalam zikir. Mata tua itu menatap lurus ke dalam kawah api mata sang Raja Jin. Tidak ada rasa takut, tidak ada kemarahan, tidak ada tantangan. Yang ada hanyalah ketenangan telaga yang airnya jernih, begitu tenang hingga membuat sang Raja Jin tertegun sejenak. "Sampean, Anda, besar sekali, Kisanak," ucap Wali Paidi pelan. Suaranya datar, wajar, seperti orang yang sedang mengomentari pohon besar di pinggir jalan. "Tapi sayang, sebesar apapun sampean tetap makhluk. Dan setiap makhluk, pasti punya titik lemah bernama tiada." Ki Ageng Seloireng meraung marah. Ia merasa dipermainkan. Kata-kata tiada itu terdengar seperti ejekan paling menyakitkan di telinganya. "Diam! Jangan sok bijak di hadapan kematianmu. Mana kerismu? Mana hodammu? Keluarkan semua. Biar kuhancurkan sekaligus," tantang sang Raja Jin. Ia mundur selangkah, mengangkat tangan kanannya yang besar dan bercakar tajam ke udara. Seketika, energi hitam di ruangan itu tersedot ke telapak tangannya. Membentuk sebuah bola energi seukuran kelapa, berputar liar dengan kilatan petir merah di dalamnya. Ini adalah aji lebur seketi, pukulan pemusnah yang bisa menghancurkan batu karang menjadi debu. Pukulan inilah yang mematahkan keris Kiai Sengkelat milik Mbah Suro. "Saya tidak punya apa-apa, Kisanak," jawab Wali Paidi, masih dalam posisi duduk bersila yang santai. Tangannya ia letakkan di pangkuan, terbuka menengadah, posisi pasrah total. "Saya ini fakir. Saya kosong. Tidak punya keris, tidak punya hodam, bahkan nyawa ini pun bukan punya saya. Maka matilah dalam kekosonganmu." Sang Raja Jin mengayunkan tangannya dengan kekuatan penuh. Bola energi maut itu melesat cepat, disertai suara lengkingan yang memekakkan telinga, mengarah tepat ke dada Wali Paidi. Jaraknya hanya 2 meter. Mustahil untuk menghindar. Secara logika, tubuh ringki itu harusnya hancur berkeping-keping, darahnya akan menyembur membasahi dinding musola. "Duar!" Suara ledakan terdengar.
Namun, bukan suara daging yang hancur, melainkan suara seperti ombak besar yang menabrak tebing karang yang kokoh. Apa yang terjadi kemudian sungguh di luar nalar jin dan manusia. Bola energi itu berhenti, tepat 10 cm di depan hidung Wali Paidi. Bola itu bergetar hebat, mencoba menembus pertahanan, namun seolah tertahan oleh dinding kaca yang tak terlihat. Wali Paidi masih duduk tenang. Bibirnya tersenyum tipis. Ia tidak merapal mantra kulhu geni, ia tidak membaca ayat kursi dengan berteriak, ia tidak melakukan gerakan silat gaib. Ia hanya ada, atau lebih tepatnya, ia tiada. Inilah rahasia tertinggi para wali Allah. Fana fillah, lebur dalam Allah. Saat serangan itu datang, Wali Paidi telah meniadakan keakuan dirinya. Ia mematikan egonya, mematikan rasa memiliki atas tubuhnya. Di titik itu, Wali Paidi bukan lagi Paidi si pemulung. Tubuh itu hanyalah wadah kosong yang diisi penuh oleh nur ilahiyah, cahaya ketuhanan. Dan kegelapan, sekuat apapun ia, tidak akan pernah bisa menyentuh cahaya. Serangan Ki Ageng Selo Ireng tidak menabrak perisai gaib. Serangan itu menabrak kebenaran mutlak. Karena serangan itu terbuat dari energi kebatilan, keburukan, maka saat bersentuhan dengan energi kesucian murni, hukum alam berlaku, yang batil akan hancur oleh yang hak. Seris, bola energi hitam itu mendesis, lalu pecah berantakan seperti tetesan air yang jatuh ke wajan panas. Menguap hilang tanpa bekas. Sang Raja Jin terbelalak. Tidak mungkin, teriaknya panik. Ilmu apa ini? Siapa yang melindungimu? Ia tidak menyerah. Murka menguasai akal sehatnya. Ki Ageng Selo Ireng menerjang maju. Kali ini ia tidak menggunakan sihir jarak jauh. Ia ingin mencabik-cabik tubuh tua itu dengan cakar fisiknya sendiri. Ia ingin merasakan daging itu robek di tangannya. Ia melompat, cakarnya yang setajam pisau belati mengarah ke leher Wali Paidi. Namun, begitu cakarnya menyentuh radius 1 meter dari tubuh Wali Paidi, sesuatu yang mengerikan terjadi pada sang Raja Jin. Arguh! Ki Ageng Selo Ireng menjerit kesakitan. Jeritan yang jauh lebih memilukan daripada jeritan korbannya. Ia terpental ke belakang, menabrak dinding musola hingga jebol. Tubuhnya berasap tebal. Bagian tangan dan dadanya yang mencoba mendekati Wali Paidi tampak melepuh parah, seolah baru saja memeluk matahari. Bukan api yang membakarnya, tapi hawa dingin yang teramat sangat. Hawa sejuk ketenangan Wali Paidi, bagi makhluk yang penuh angkara murka dan panas api neraka, terasa seperti siksaan yang tak tertahankan. Wali Paidi masih belum bergerak dari duduknya. Ia hanya menoleh pelan ke arah sang Raja Jin yang kini berguling-guling di lantai musola sambil merongrong. Sakit, Kisanak? Tanya Wali Paidi lembut. Nada suaranya penuh kasih sayang, seperti seorang ibu bertanya pada anaknya yang jatuh. Itu bukan saya yang menyakiti sampeyan. Itu adalah pantulan dari niat jahat sampeyan sendiri. Ibarat sampeyan meninju cermin yang sangat keras. Semakin keras sampeyan memukul, semakin hancur tangan sampeyan. Sang Raja Jin mencoba bangkit. Tubuhnya gemetar hebat. Wibawanya yang agung runtuh seketika. Ia menatap sosok tua itu dengan tatapan horor yang baru pertama kali ia rasakan sepanjang eksistensinya, ketakutan purba. Ia sadar sekarang. Di hadapannya bukan dukun, bukan paranormal, bukan manusia sakti mandraguna. Di hadapannya adalah waliullah yang telah mencapai makam di mana ia menjadi cermin Tuhan di muka bumi. Melawan orang ini sama saja dengan bunuh diri. Wali Paidi perlahan berdiri. Gerakannya pelan, namun bagi mata batin Ki Ageng Selo Ireng, sosok tua itu tiba-tiba terlihat membesar, hingga menutupi seluruh langit-langit musola. Cahaya putih menyilaukan memancar dari balik tubuh lusuh itu, menyengat mata sang Raja Jin. Wali Paidi melangkah mendekat. Hanya satu langkah. Sang Raja Jin,
Penguasa ribuan demit, mundur ketakutan hingga terpojok di sudut ruangan, meringkuk seperti kucing basah yang dipukuli. Ampun, desis suara parau dari tenggorokan sang Raja Jin. Kata itu keluar begitu saja, melunturkan ribuan tahun kesombongan. Wali Paidi berhenti. Ia berdiri tegak, tangan kanannya memegang tasbih, tangan kirinya lurus ke samping. Kekuatanmu hanyalah titipan, Kisanak. Dan kau menggunakannya untuk menindas yang lemah, ucap Wali Paidi. Suaranya kini terdengar berwibawa, menggema menembus sukma. Sekarang, pilihlah, kembali ke hutan dan bertobat kepada Sang Pencipta, atau musnah terbakar oleh api kesombonganmu sendiri saat matahari terbit nanti. Malam mencapai titik nadirnya. Di dalam musola yang hancur berantakan itu, sebuah takdir baru sedang ditulis. Keangkaramurkaan telah bertekuk lutut di hadapan kelembutan yang bersandar pada Yang Maha Kuasa. Di sudut musola yang porak-poranda itu, keheningan terasa begitu purba. Dinding kayu yang jebol, atap seng yang penyok, dan lantai yang hangus menjadi saksi bisu pertempuran gaib yang baru saja berakhir. Namun, di tengah kehancuran fisik itu, lahir sebuah kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya di desa Waringin Kurung. Sosok raksasa Ki Ageng Seloiren kini tak lagi terlihat mengerikan. Tubuhnya yang semula menjulang menyentuh atap, perlahan menyusut. Asap hitam yang menyelimutinya memudar, digantikan oleh wujud samar yang bergetar ketakutan. Ia bukan lagi raja yang angkuh, melainkan makhluk yang sadar betapa kerdilnya ia di hadapan cahaya ilahi yang memancar dari hati seorang hamba yang ikhlas. Sang Raja Jin bersimpuh di lantai. Kepalanya menunduk dalam-dalam, menyentuh debu, tepat di depan kaki Wali Paidi yang telanjang dan pecah-pecah. Ampun, bisiknya lagi. Suaranya bukan lagi guntur yang menggelegar, melainkan desisan angin yang lemah. Aku menyerah? Jangan bakar aku dengan cahayamu lagi. Wali Paidi menatap makhluk itu. Tidak ada dendam sedikit pun di matanya. Ia perlahan membungkuk, mensejajarkan dirinya dengan makhluk tersebut. Tangan tuanya yang kasar terulur, bukan untuk memukul, melainkan menepuk pelan, bahu, bayangan itu. Bangunlah, Kisanak, ucap Wali Paidi lembut. Gusti Allah tidak menciptakanmu untuk menjadi bahan bakar neraka. Dia menciptakanmu untuk menyembahnya, sama seperti saya. Pulanglah ke hutanmu. Bawa semua pasukanmu. Jangan lagi mengganggu anak cucu Adam di desa ini. Mereka sedang susah, jangan kau tambah kesusahan mereka. Jadilah tetangga yang baik. Mendengar ucapan itu, Sang Raja Jin mendongak. Di mata merahnya yang kini redup, tampak keheranan yang luar biasa. Ia sudah siap dimusnahkan, dimasukkan ke dalam botol, atau dipasung dengan rantai api, seperti yang biasa dilakukan dukun-dukun sakti padanya. Tapi orang tua ini justru menyuruhnya pulang dengan nasihat. Kau tidak membunuhku? Tanyanya ragu. Wali Paidi tersenyum, senyum tulus seorang kakek. Siapa saya berhak mengambil nyawa? Nyawamu milik Allah. Gunakan sisa umurmu untuk bertaubat. Pintu ampunannya seluas langit dan bumi. Sosok bayangan itu mengangguk takzim, sebuah penghormatan tulus yang lahir dari rasa malu. Perlahan, wujudnya mulai memudar, berubah menjadi kabut tipis yang tersapu angin subuh. Terima kasih, manusia cahaya. Bisik suara itu terakhir kalinya, sebelum lenyap sepenuhnya dari pandangan. Bersamaan dengan hilangnya Sang Raja Jin, sebuah keajaiban terjadi di luar musola. Di ufuk timur, garis merah fajar mulai merekah. Kabut hitam pekat yang selama berbulan-bulan menyekap desa Waringin Kurung, tiba-tiba terangkat naik seolah ditarik tangan raksasa. Udara yang semula berbau anyir darah, seketika berubah segar, membawa aroma tanah basah dan bunga kopi yang mekar. Burung-burung perenjak mulai berkicau riang, suara yang sudah lama hilang dari desa itu. Ayam jantan berkokok sahut menyahut, memecah kesunyian yang mencekam.
Wali Paidi berdiri, mengibaskan debu dari sarungnya. Ia berjalan menuju padasan, tempat wudhu, di luar. Ia membasuh wajahnya dengan air yang kini terasa sangat sejuk. Setelah itu, ia mengumandangkan iqamah pelan, lalu melaksanakan sholat subuh 2 rakaat sendirian di tengah puing-puing musola. Sholat itu begitu khusyuk, begitu tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Selesai sholat, Wali Paidi tidak menunggu matahari terbit. Ia tahu, sebentar lagi warga akan terbangun. Ia tidak ingin mereka menemukannya di sini. Ia tidak ingin dipuji, tidak ingin dicium tangannya, tidak ingin dianggap pahlawan. Prinsip hidupnya adalah humul, tersembunyi. Biarlah amalnya hanya menjadi rahasia antara dirinya dan Tuhannya. Wali Paidi memungut karung goninya yang kosong. Ia merapikan kembali sisa-sisa sajadah yang bisa diselamatkan. Sebelum pergi, ia mengambil sepotong arang sisa reruntuhan dan menuliskan sesuatu di dinding kayu musola yang masih utuh. Sebuah pesan singkat. Lalu, dengan langkah ringan, sosok tua itu berjalan keluar dari gerbang desa. Punggungnya yang bungkuk perlahan menghilang di tikungan jalan setapak, tertelan kabut pagi yang putih bersih, meninggalkan desa Waringin Kurung yang kini telah merdeka dari cengkeraman kegelapan. Pukul 6 pagi, keributan terjadi di balai desa. Pak Yono, pemilik warung kopi, adalah orang pertama yang memberanikan diri keluar rumah. Ia ternganga melihat langit yang cerah dan matahari yang bersinar hangat. Ia berlari memukul kentongan tanda bahaya, tapi kali ini iramanya tanda aman. Warga berhamburan keluar. Tangis haru pecah di mana-mana. Mereka saling berpelukan, merasakan hangatnya sinar matahari yang sudah lama mereka rindukan. Sakit-sakit di badan mereka hilang seketika. Pak Yono, musola! Lihat musola! Teriak Jono, pemuda yang kemarin menghina Wali Paidi. Mereka beramai-ramai lari ke musola. Sesampainya di sana, mereka terdiam 1000 bahasa. Kondisi musola berantakan seperti habis dihantam badai. Dinding jebol, lantai retak. Namun anehnya, di tengah kehancuran itu, tercium wangi kasturi yang sangat harum. Wangi yang menenangkan jiwa. Mana Mbah pemulung itu? Tanya Jono panik. Ia mencari ke sekeliling, memeriksa setiap sudut. Hatinya dipenuhi penyesalan. Ia ingin minta maaf, ia ingin bersujud di kaki orang tua itu. Dia sudah pergi, John, ucap Pak Yono lirih, matanya berkaca-kaca menatap sebuah gelas kopi yang diletakkan rapi di atas pagar teras musola. Gelas itu bersih, sudah dicuci. Jono jatuh terduduk. Ia menangis terseduh-seduh. Gusti, saya berdosa, saya menghina kekasih MU, saya mengusir wali MU. Tangisan Jono mewakili penyesalan seluruh warga desa yang mungkin sempat meremehkan penampilan luar sang tamu agung. Lalu, mata Pak Lurah tertuju pada tulisan arang di dinding kayu. Warga berkerumun membacanya. Tulisan itu berbunyi sederhana, namun menusuk hati. Jangan takut pada setan, takutlah jika hatimu kosong dari Allah. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki desamu. Warga Waringin Kurung menunduk malu. Pesan itu adalah tamparan sekaligus obat. Mereka sadar, musibah yang menimpa mereka mungkin adalah teguran karena mereka mulai lalai. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, mengirimkan seorang hamba pilihannya, seorang wali yang menyamar sebagai pemulung hina, untuk menyelamatkan sekaligus mengingatkan mereka. Sejak hari itu, desa Waringin Kurung berubah. Musola itu diperbaiki dan menjadi pusat kehidupan warga. Tidak ada lagi yang berani meremehkan orang asing yang berpenampilan lusuh. Setiap ada pengemis atau pemulung yang lewat, mereka akan memuliakannya, memberi makan dan minum sebaik mungkin, dengan harapan, siapa tahu, dialah Wali Paidi yang datang kembali untuk menjenguk mereka. Namun, Wali Paidi tak pernah kembali. Ia terus berjalan, menyusuri jalanan sunyi Nusantara,
menjadi paku bumi yang menjaga keseimbangan alam semesta dari balik layar, dalam kesunyian yang abadi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitulah akhir dari kisah perjalanan Wali Paidi di desa Waringin Kurung. Sebuah kisah yang mengajarkan kita satu hal besar: jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah menilai kedudukan seseorang di mata Allah hanya dari pakaiannya. Kekuatan sejati bukanlah seberapa sakti mandraguna kita, bukan seberapa banyak khodam yang kita miliki. Kekuatan sejati adalah 0, 0. Ketika kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, maka saat itulah Allah akan menjadi kekuatan kita. Seperti Wali Paidi, yang menundukkan kesombongan Raja Jin bukan dengan pedang, tapi dengan kerendahan hati dan tauhid yang murni. Semoga kisah ini menjadi asbab hidayah bagi kita semua untuk lebih memperbaiki diri, menjaga lisan, dan memuliakan sesama manusia. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada Anda semua untuk dijawab di kolom komentar. Jika suatu hari Anda bertemu dengan orang tua lusuh dan bau yang meminta air di depan rumah Anda, apa yang akan Anda lakukan setelah mendengar kisah ini? Apakah Anda akan mengusirnya atau memuliakannya? Tulis jawaban jujur Anda di bawah. Mari kita berdiskusi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini jika menyentuh hati Anda, share ke grup WhatsApp keluarga agar menjadi amal jariah, dan subscribe bagi yang belum, agar tidak ketinggalan jejak kisah para wali mastur lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.